Selamat datang kembali di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di bursa efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas salah satu saham atau mungkin juga beberapa saham yang bergerak di bidang konstruksi karena saat ini sedang marak atau sedang tinggi euforia terkait saham-saham di sektor konstruksi ya. Tentu saja sentimen penggeraknya terutama diakibatkan oleh adanya berita SWF ya, Sovereign Wealth Fund. Dan dari berita SWF sendiri, sektor yang paling banyak diuntungkan adalah sektor konstruksi karena sebagian besar dari dana SWF ini akan digunakan untuk pembangunan, terkhususnya pembangunan di bidang konstruksi ya. Jadi kali ini secara detail kita akan membahas saham Wijaya Karya, bukan Wijaya Karya, tapi saham Waskita ya, saham Waskita ya dengan kode WSKT, Waskita Karya ya. Kita akan bahas mungkin agak sedikit lebih detail dibandingkan saham konstruksi yang lain ya. Tentu kita akan bahas saham konstruksi lain juga, tapi secara detail akan kita bahas Waskita karena mungkin kurang lebih saham Waskita ini yang belum kita bahas secara detail ya. Kalau saham konstruksi lain sudah saya buatkan video analisanya dan juga trading plan-nya ya. Jadi ada saham PTPP, WSBP ya, lalu ada juga Wika ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video tersebut, silahkan tonton dulu video tersebut sebelumnya, baru mungkin bisa lanjut nonton video ini, atau setelah nonton video ini nonton video analisa untuk saham PTPP, WSBP dan Wika gitu ya. Oke, baik, mungkin langsung saja kita bisa mulai untuk pembahasan Waskita ya. Jadi di perdagangan terakhir hari Jumat kemarin, Waskita ditutup menguat cukup signifikan ya, naik 12,2% dan ditutup di harga 1.890 ya, dari harga sebelumnya itu di 1.705 harga opening. Oke ya. Bagaimana kelanjutan untuk saham Waskita Karya ini berikutnya gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya kalau kita lihat di sini bisa kita katakan sebenarnya saham ini sudah rally cukup panjang ya sejak Oktober tahun lalu gitu ya. Sudah rally cukup panjang, belum ada koreksi yang cukup signifikan. Hanya konsolidasi saja sedikit di sini ya, konsolidasi lagi di sini, sedikit koreksi sehat. Tapi secara umum saham ini rally ya, rally cukup panjang dari kisaran harga 600-an ya. Jadi yang sudah mungkin yang masuk di saham ini bulan Oktober tahun lalu mungkin sudah multi bagger ya, dengan floating profit sekitar 300% lebih. Oke ya. Mungkin karena saham ini sudah rally cukup panjang, alangkah baiknya jika kita mulai terlebih dahulu dari mencari area supportnya gitu ya, karena supaya kita tidak terlalu terlena gitu ya. Oke, untuk saham ini sendiri kalau kita perhatikan area supportnya bisa kita lihat di area 1000. Oke, pertama mungkin bisa di area sekitar sini mungkin ya. Di area 1700-an ya. Jadi di area sini bisa kita jadikan sebagai support pertama kita. Lalu di sini juga bisa kita jadikan sebagai area support karena di sini juga ada multiple rejection ya. Multiple rejection di area sini, di area 1.500 hingga 1.600. Oke, mungkin itu saja dulu untuk area support ya, karena kalau misalnya tentu kita bisa cari area support di bawahnya lagi, tapi saya khawatir kalau kita buatkan area support di bawah itu lagi, nanti teman-teman bisa makin terjerumus lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kalau memang nanti dia jebol dari 1.500, mungkin lebih baik keluar dulu ya. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan target resistennya gitu ya? Bagaimana dengan target resisten dari saham WSKT ini, teman-teman ya? Jadi kalau kita lihat di sini untuk target resistennya, resisten terdekat dari saham ini ada di area
sekitar sini ya, 2100 sekian gitu ya, 2100, karena di sini kita lihat beberapa kali terjadi rejection, sahamnya mantul lagi ke bawah gitu ya. Jadi ini area 2100 ini bisa kita katakan sebagai area resisten yang cukup kuat untuk saham WSKT ya. Oke, lalu kalau 2100 ini jebol, berapa target selanjutnya ya? Jadi target selanjutnya untuk saham ini ya, kalau misalnya area 2100 ini jebol, teman-teman, teman-teman bisa menargetkan untuk area resisten selanjutnya itu ada di kisaran harga 2500 ya untuk WSKT ya. Kita cerita WSKT. Oke ya. Apakah mungkin jebol lagi? Tentu bisa saja ya, karena potensi untuk SWF ini masih sangat besar ya. Artinya bukan potensi sih, tapi euforianya masih sangat besar ya. Bisa saja dia nanti akan kembali ke harga 3000 ya, area tertinggi di bulan Maret tahun 2018 gitu ya. Maret 2018. Mungkin kita bisa hitung berapa risk and reward dari saham ini ya, buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum ada masuk dan mungkin setelah baca-baca berita baru ada kemungkinan atau baru berencana untuk masuk di saham ini ya. Jadi saya akan mulai dari harga penutupan terakhir di level 1890. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang sudah masuknya dari harga berapa, tentu yang jelas floating profitnya akan lebih besar ya. Tapi kalau buat yang baru mau masuk, kita coba hitung dari harga terakhir di 1890-an ya, ke area resisten pertama itu kita punya reward sampai TP pertama itu sekitar 12,6% gitu ya. Nah lalu kalau area ini jebol menuju ke target resisten yang kedua itu kita punya potensi reward 32,4% ya. Kalau misalnya pun nanti ini jebol juga ya, tentu kenaikan akan berlanjut menuju ke target resisten 3-nya dan kita punya potensi reward sebesar 59,2% ya untuk potensi profit gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya terjadi pembalikan arah gitu ya? Untuk jaga-jaga tentu ini penting kita lakukan supaya kita tidak terlena dengan janji-janji reward yang tinggi. Itu penting ya teman-teman. Oke, jadi dari harga penutupan ke area support pertama ya, area support pertama itu ada potensi loss sekitar minus 9,6% ya, minus 9,6% ya. Jadi kalau ini tertembus ya 9,6% ini, maka untuk target support selanjutnya ya di area 1500 sekian kita punya potensi loss untuk kehilangan minus 17,5% gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak kuat ya, mungkin nggak kuat ngelihat minus banyak-banyak, kalau misalnya area 1700 nanti jebol ya, area 1700 nanti jebol, mungkin bisa better keluar dulu dari saham ini, recovery kita cari titik entry dari bawah lagi. Tapi kalau misalnya nanti di area support pertama ini mantul ke atas ya, mantul ke atas ya, mantul ke atas, misalnya ini dia koreksi sehat, ternyata dia mantul ke atas, nggak area 1700 ini nggak jebol ya, mungkin dia bisa menarget ke target resisten selanjutnya di area 2100 gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun ada koreksi sehat cukup sampai ke area 1700 saja di support pertama gitu ya. Lalu hal lain teman-teman yang bisa kita perhatikan dari saham WSKT ini adalah saham ini cenderung taat terhadap garis EMA 10 ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ini adalah garis EMA 10. Perhatikan di area sini ya, ketika candlenya bersentuhan dengan garis EMA 10, dia cenderung
tertahan di atas garis EMA 10 dan melanjutkan kenaikannya ya. Begitu juga di area sini, begitu juga di area sini, area sini, area sini ya, dan terakhir di area sini ya. Jadi harga kemarin pun harga saham ini sempat nyentuh dekat ke area EMA 10, namun ketika sudah dekat dengan EMA 10 dia langsung mantul ke atas dan nggak ada obat lagi ya, langsung naik ke 12% gitu ya. Oke, jadi kalau lihat ini selanjutnya sih mungkin untuk pergerakan candle selanjutnya mungkin akan berada di area di atas garis EMA 10 ya. Artinya kalaupun dia nanti bergerak sideways dulu ya, ini kan dia bergerak konsolidasi dulu nih. Konsolidasi sideways kecil, ini koreksi sehat, habis itu sideways, di sini sideways. Jadi benar-benar seperti yang saya bilang tadi, WSKT hampir nggak ada koreksi ya. Kalaupun ada dia hanya sekedar sideways kecil sebelum melanjutkan kenaikannya. Oke, jadi kalau berkaca dari tren harga ini seharusnya sih untuk garis EMA 10 trennya akan berlanjut gitu ya. Trennya akan berlanjut di sini ya. Kalau saya ambil garis EMA 10-nya kira-kira begini, maka kemungkinan ya ini saya menghubungkan antara trend line-nya chartnya dengan garis EMA 10. Jadi kalaupun dia nanti ada koreksi sehat, kemungkinan akan titik cross-nya akan ada di sini ya gitu. Jadi mungkin kalaupun dia koreksi ya, ini perhatikan ini analisa saya belum tentu benar, bisa saja analisa saya salah. Tetapi kalau saya melihat dari trend chartnya ya, dan juga pergerakan garis EMA 10 yang cenderung konsisten, maka ya kalaupun ada koreksi akan mentok di area 1780-an ya. 1780-an hingga area 1800 ya. Jadi area koreksi sehatnya sih kalau menurut saya secara pribadi, ingat ini bisa salah. Teman-teman bisa perhatikan area 1710 hingga 1800 ya. Jadi bisa cicil buy gitu ya. Buat teman-teman yang ketinggalan ya, bisa cicil buy di area 1710 hingga 1800 karena di sini dia sudah crossing garis koreksi sehatnya dengan garis EMA 10 di titik ini ya. Jadi kalau dia misalnya koreksi ke 1800 ya bisa aja cicil, lalu kalau dia turun lagi ya average aja pelan-pelan gitu ya, average down pelan-pelan. Oke ya, itu skenarionya kalau saham WSKT ini dia sideways dulu. Gimana kalau dia melanjutkan kenaikannya? Ya udah nggak ada ampun, berarti kalau dia langsung melanjutkan kenaikan maka target terdekatnya adalah di area resisten pertamanya ini di area 2100 dengan potensi reward pertamanya 12,6% gitu ya. Oke, itu untuk saham WSKT. Jadi itu tadi trading plan untuk saham WSKT teman-teman ya. Oke, kenapa saya membahas secara detail saham WSKT nih? Karena kan sentimen SWF ini sebenarnya untuk sektor konstruksi secara umum ya. Tetapi kenapa saya hanya menekankan kepada WSKT ya? Saya punya dua alasan teman-teman ya. Saya punya dua alasan. Yang pertama tadi saya udah sampaikan, karena saham konstruksi yang lain sudah saya bahas ya. Untuk saham WSBP, lalu saham PTPP dan juga saham Wika itu sudah saya bahas. Jadi teman-teman bisa langsung tonton videonya buat yang belum nonton. Ya, lalu alasan kedua, kenapa saya membahas secara detail WSKT di H-1 sebelum masuk ke minggu depan, minggunya konstruksi manggung, karena WSKT ini kalau teman-teman baca ya, teman-teman dalami, SWF itu nanti paling banyak akan masuk ke WSKT dari saham konstruksi yang lain ya. Jadi dibanding Wika, dibanding PTPP, dibanding yang lain-lain, WSKT ini mendapatkan dalam tanda petik kue SWF yang paling besar gitu. Makanya saham ini yang paling prospek kalau cerita SWF gitu ya.
Oke, itu tadi teman-temannya. Kalau WSBP gimana? Kalau WSBP itu biasanya ngekor aja pergerakan dari WSKT karena WSBP itu kan anak perusahaan dari WSKT ya. Jadi kalau WSKT itu yang secara umum konstruksinya, kalau WSBP itu bagian precast gitu ya. Jadi waskita beton precast. Jadi itu WSBP itu yang kalau misalnya bangun jalan layang ya, itu yang bikin precast beton itu loh apa? Beton balok, cetakan beton yang dikirim apa pakai truk gitu loh ya. Jadi dia yang bentuk precast-nya ya. Jadi biasanya kalau pergerakan WSBP itu akan ngekor dari WSKT. Kalau WSKT naik dia akan ikut naik gitu ya. Nah, itu tadi ya untuk pembahasan secara teknikal untuk saham WSKT.